Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, e-learning yang akan kita pelajari adalah mengenai katalogisasi bahan kartografi. Sebagaimana telah kita pelajari kemarin pada pertemuan sebelumnya, bahwa bahan kartografi yang dimaksud di sini adalah segala bentuk purwarupa, segala bentuk representasi dari alam semesta ini, baik itu bumi, lautan maupun luar angkasa. Atau lebih mudahnya, kartografi di sini kita namakan dengan peta. Untuk membuat katalog pada bahan kartografi pada dasarnya tidak berbeda dengan katalog pada umumnya. Dalam hal ini, untuk deskripsi bibliografi pada bahan kartografi sama seperti deskripsi bibliografi pada buku, yaitu berjumlah 8 daerah. Daerah pertama adalah daerah judul dan pernyataan penanggung jawab. Yang kedua daerah edisi. Yang ketiga adalah daerah data khusus. Yang keempat adalah impresum. Yang kelima adalah deskripsi fisik. Yang keenam daerah seri. Yang ketujuh daerah catatan. Dan terakhir adalah daerah penomoran. Kita bahas satu persatu. Daerah judul dan pernyataan penanggung jawab. Daerah judul dan pernyataan penanggung jawab di sini berisi keterangan mengenai judul dan siapa yang bertanggung jawab terhadap bahan kartografi tersebut. Berisi mengenai judul dan penanggung jawabnya. Misalnya di sini judul. Misalnya di sini judulnya adalah vegetasi di Pekanbaru, ya. Vegetasi di Pekanbaru, ini adalah JMD-nya. JMD-nya tetap kita tulis peta. Nah, kemudian insusanti di sini adalah nama dari penanggung jawabnya. Oke. Jadi di sini dituliskan vegetasi di Pekanbaru adalah judulnya. Kemudian peta adalah JMD, insusanti adalah nama penanggung jawabnya. Ya. Itu untuk daerah judul dan pernyataan penanggung jawab. Kemudian daerah edisi. Daerah edisi diisi dengan edisi atau cetakannya. Misalnya di sini contoh edisi 3 misalnya. Daerah data khusus. Daerah data khusus merupakan daerah yang ketiga, di mana data khusus ini jika pada buku dia tidak ada, namun pada peta dia ada. Apa saja isinya? Daerah data khusus berisi skala, kemudian ya, data khusus yang pertama adalah berisi skala, yang kedua adalah jenis proyeksi, kemudian koordinat, dan equinox. Oke. Skala ditulis dengan kata-kata skala, ya, ditulis dengan kata skala, kemudian berapa skalanya. Misalnya seperti ini. Skala 1:10.000 misalnya. Yang menunjukkan bahwa peta tersebut 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di jarak sebenarnya. Kemudian keterangan proyeksi. Apa itu proyeksi? Proyeksi adalah bagaimana penerbit ini menampilkan bumi yang berbentuk bulat ke dalam bidang yang datar. Nah, keterangan proyeksi ini ditulis jika ada keterangan proyeksinya. Ditulis setelah tanda titik koma. Misalnya seperti ini. Ini adalah keterangan skala. Kemudian keterangan inilah yang dinamakan dengan keterangan proyeksi. Biasanya ada kata-kata approach atau ada kata-kata proyeksi. Jika ada kata-kata tersebut, maka ditulis keterangan proyeksinya. Jika tidak ada keterangan proyeksinya, maka dikosongkan keterangan proyeksi. Tidak perlu diada-adakan. Kemudian koordinat dan equinox ditulis jika perlu dalam tanda kurung, ya. Dalam tanda kurung. Misalnya, ini adalah keterangan skalanya.
1:10.000. Kemudian conic equidistant projection ini adalah keterangan proyeksinya. Disinilah keterangan dari koordinat dan equinox, yaitu lintang selatan dan bujur timur. Nah, jadi keterangan garis-garis yang ada di peta tersebut itu tentang daerah data khusus. Selanjutnya adalah impresum. Impresum seperti biasa dituliskan tempat terbit, nama penerbit, dan tahun terbitnya. Misalnya di sini Jakarta, kemudian BPNPB adalah nama penerbitnya, 2012 adalah tahun terbitnya. Deskripsi fisik. Deskripsi fisik peta berisi beberapa hal. Yang pertama adalah jumlah satuan. Jumlah satuan ini adalah diisi misalnya berapa peta yang ada dalam satu lembar tersebut. Kemudian di sini dituliskan juga SMD. SMD adalah Specific Material Designation, jenis bahan spesifik. Ya, apakah dia termasuk peta, atlas, ataukah globe dan lain sebagainya. Kemudian data fisik lain, ukuran, dan terakhir adalah lampiran. Jumlah satuan diisi dengan jumlah satuannya. Misalnya sedangkan SMD diisi dengan jenis petanya. Misalnya ada peta, peta topografi, atlas, bola dunia, dan lain sebagainya. Misalnya seperti ini. Satu di sini adalah keterangan jumlahnya, ya. Sedangkan kata peta di sini adalah keterangan SMD-nya. Ya, keterangan SMD-nya. Misalnya seperti itu. Kemudian setelah jumlah, perlu juga ditambahkan data fisik lain. Apa saja isinya? Yang pertama adalah keterangan warna dan yang kedua adalah keterangan bahan. Warna di sini ditulis jika dia adalah berwarna. Jika hitam putih tulis hitam putih. Ya. Kemudian keterangan bahan di sini hanya ditulis jika dia terbuat selain dari kertas. Contoh seperti ini. Satu adalah jumlah, peta adalah SMD, berwarna adalah dia berwarna atau tidak, plastik, dia keterangan bahannya apakah dari plastik ataukah dari lain sebagainya. Itu data fisik lain. Selanjutnya adalah ukuran. Ukuran dicatat dalam sentimeter. Misalnya seperti ini. Satu peta, titik koma, ini adalah tandanya, kemudian ini adalah ukurannya. Jika dia berbentuk lingkaran, maka ditulis diameternya saja. Misalnya, satu peta berwarna adalah keterangan bahannya, diameter 30 cm. Disinilah ukurannya. Disinilah ukurannya. Kemudian keterangan lampiran. Lampiran dicatat jika ada lampirannya. Ya, misalnya seperti ini. Dua peta topografi adalah keterangan jumlah dan SMD. Ini adalah keterangan bahan. Kemudian 40 x 45 cm adalah keterangan ukuran. Plus satu buku adalah keterangan lampiran. Ini adalah keterangan tambahan mengenai lampiran itu. Keterangan fisik tentang lampirannya. Daerah seri ditulis jika ada serinya. Ya, dalam tanda kurung misalnya seperti ini. Dua peta topografi ini adalah jumlahnya, jumlah dan SMD-nya. Kemudian berwarna kaca ini adalah bahannya, data fisik lain, keterangan bahannya. 40 x 45 adalah keterangan ukuran. Kemudian satu buku adalah lampiran. Nah, disinilah daerah serinya, hydrographical series nomor 9. Misalnya seperti itu. Daerah catatan. Pada daerah catatan ada beberapa yang dicatat, yaitu ruang lingkup dan sifat dokumen. Ruang lingkup dan sifat dokumen di sini diisi ruang lingkupnya, apakah dia seluruh Indonesia ataukah hanya wilayah tertentu saja dan lain sebagainya. Bahasa diisi jika dia tidak berbahasa Indonesia. Sumber judul sebenarnya, apakah dia berasal dari internet dan lain sebagainya. Variasi jika ada judul yang tertera selain judul tersebut. Pernyataan penanggung jawab lain, edisi dan riwayat.
data matematis lain, diksi fisik lainnya, lampiran lainnya. Untuk siapa? Keterangan untuk siapa di sini misalnya dia untuk anak-anak misalnya, atau untuk Badan Penanggulangan Bencana misalnya, bisa dituliskan seperti itu, atau untuk umum, untuk mahasiswa dan lain sebagainya. Isinya tentang apa, kemudian nomor yang ditentukan oleh penerbit, keadaan dokumen misalnya di sini keterangannya misalnya dokumen yang ada di perpustakaan rusak sebagian misalnya, bisa dituliskan pada daerah catatan. Kemudian daerah catatan dengan. Selanjutnya adalah daerah penomoran, dicatat bila ada nomor standarnya. Itulah kira-kira isi dari katalogisasi bahan kartografi. Lalu bagaimana bentuk jadinya? Nah, kita akan praktekkan untuk mengkatalog satu buah peta. Ya. Oke, ini misalnya satu buah peta. Nah, ini adalah satu buah peta. Kita siapkan dulu lembar kerjanya. Lembar kerjanya kita siapkan, kita tulis kemudian di bagian judul. Judulnya adalah Peta Kejadian Bencana Kekeringan di Indonesia tahun 1979 sampai 2009. Tuliskan di sini. Tambah besar biar jelas. JMD-nya adalah peta. Kemudian penanggung jawabnya adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Oke. Kemudian edisi, kita lihat di sini apakah ada edisinya. Karena di sini tidak mencantumkan edisi, maka tidak perlu ditulis edisinya. Ya, jadi tidak perlu ditulis edisinya. Selanjutnya, daerah data khusus. Sebagaimana kita sampaikan tadi, sudah disampaikan tadi bahwa data khusus yang pertama adalah skala. Maka dituliskan dulu skalanya. Tuliskan di sini skala. Berapa skalanya? Di sini terlihat, ya, skalanya adalah 12.500.000, 1 banding 12.500.000. Maka dituliskan di sini 1 banding 12.500.000. Kemudian setelah skala, kita tuliskan proyeksinya jika ada. Kita cek dulu apakah ada proyeksinya. Di sini tertulis proyeksi geografik. Maka kita tuliskan sini. Kita didahului dengan tanda titik koma terlebih dahulu. Titik koma. Kemudian proyeksi geografik. Oke, itu proyeksinya. Kemudian dilanjutkan dengan keterangan koordinatnya. Apakah ada keterangan koordinat? Kita cek di sini. Ternyata tidak muncul keterangan koordinatnya, karenanya tidak perlu dituliskan. Tidak ada keterangan koordinatnya di sini, maka tidak perlu dituliskan keterangan koordinatnya. Kemudian tempat terbit. Tempat terbitnya kita cek. Dia di Jakarta. Oke, kita tuliskan di sini adalah Jakarta. Penerbitnya tadi BPNPB. Kemudian tahun terbitnya kita cek di sini kapan dia diterbitkan. Oke, di sini tertulis 2010 ya, dibuat oleh BPNPB tahun 2010. Jadi di sini kita tuliskan 2010. Deskripsi fisik. Pada deskripsi fisik diisikan dengan
jumlahnya. Ada berapa tadi? Jika dilihat dari gambar ini, maka hanya ada satu peta berisi beberapa wilayah. Maka di sini tuliskan satu peta. Kemudian keterangan lain, data fisik lainnya, misalnya di sini adalah warna. Kita lihat di sini adalah berwarna. Kita tulis di sini berwarna. Kemudian karena di sini kita anggap sebagai bahannya dari kertas, maka tidak perlu dituliskan dia berbahan kertas. Oke. Kemudian diisikan ukurannya. Ukuran A3 di sini tertulis ya. Di sini tertulis ukuran A3. Kita cek kalau ukuran A3 itu kira-kira nih 11 11,69 inci. Berarti kira-kira di situ kan di sini 30 kali 45 cm misalnya. Kita kira-kira saja. Oke. Kemudian kita cek di sini apakah terdapat keterangan lampiran. Jika dilihat, maka di sini tidak ada keterangan lampiran, hanya peta saja. Karenanya keterangan lampiran kosongkan. Daerah seri. Daerah seri ditulis jika ada daerah serinya. Kita cek apakah ada daerah serinya. Keterangan seri di sini tidak muncul, jadi tidak perlu diisikan. Langsung ke daerah catatan. Pada daerah catatan diisi yang pertama adalah ruang lingkupnya. Jika dilihat di sini, maka ruang lingkupnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 33 provinsi. Maka di sini kita tuliskan ruang lingkup. Oke. Setelah ruang lingkup, kita isikan di sini. Ya, ruang lingkupnya mencakup 33 provinsi di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan bahasanya. Jika dilihat karena di sini adalah bahasa Indonesia, maka tidak perlu ditulis bahasanya. Sumber judul sebenarnya karena dia berasal dari sumber informasi utama tidak perlu ditulis. Kemudian variasi dalam judul di sini terlihat tidak ada variasinya ya. Kemudian yang terpenting di sini adalah untuk siapa. Jika di sini ada keterangan, di sini tidak terlihat tidak ada keterangan apa-apa untuk siapanya. Oke, cukup satu saja misalnya di sini untuk catatannya. Lanjutkan dengan nomor standar. Nomor standar ditulis jika ada. Ingat bahwa nomor standar hanya ditulis jika ada nomor standarnya. Kita cek di sini tidak terlihat bahwa di sini ada nomor standarnya, karenanya tidak perlu dituliskan nomor standarnya. Kemudian tajuk. Nah, tajuk di sini yang pertama adalah subjeknya. Apa subjeknya? Jika di sini dilihat adalah bencana kekeringan, maka di sini tuliskan subjeknya adalah kemudian selanjutnya tuliskan di sini satu Romawi judul. Oke, itu adalah tajuknya. Oke, kira-kira seperti ini isi dari worksheet atau lembar kerjanya mulai dari awal sampai akhir. Kemudian kita tinggal membuat katalognya ya. Kita buat katalognya di sini, misalnya kita buat dulu
kotaknya, shape-nya kita buat di sini. Ingat, katalog dia berukuran tingginya adalah 7,5 cm, kemudian lebarnya adalah 12,5 cm. Kita klik OK. Oke, kira-kira seperti ini. Ini kira-kira seperti ini. Yang kita pilih add text, tuliskan di sini sesuai dari isinya, isi dari lembar kerja ini. Ya, kita tulis di sini nomor klasifikasinya. Klasifikasinya dia adalah peta. Nah, dia adalah peta, maka kemungkinan dia ada di kelas 900-an. Ya. Kemudian di sini 900. Oke. Kemudian di sini kita tuliskan 3 huruf nama pengarangnya, karena di sini pengarangnya adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka kita tulis di sini Badan. Kemudian judulnya 1 huruf judul, yaitu peta, garis P. Yang kita tulis di sini. Kita copy saja target bencana. Peta kejadian bencana. Kemudian dituliskan di sini Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian kita tuliskan, karena di sini edisi kosong, maka langsung ke daerah data khusus, tinggal di copy. Kemudian dilanjutkan dengan tempat terbitnya, kemudian BNPB ya, BNPB, maaf ini ada kesalahan, BNPB 2010. Kemudian data fisik lain tinggal ditambahkan. Satu peta, tambahkan di sini 1 peta ya. Kemudian catatan tinggal ditambahkan. Oke. Kira-kira seperti ini. Kemudian baru
lalu di bawahnya kita tambahkan tajuknya. Sekali sini tajuknya tadi adalah kemudian judul. Nah, kira-kira seperti inilah isi dari katalog peta. Ini di sini kita bisa tambahkan ya, kira-kira seperti inilah katalog peta. Oke. Ya. Itu untuk materi e-learning kita kali ini. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.